مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullaha an yamunna 'alaina bil ilmi nafi wal 'amali shalih wa yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yarzuqna al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan lalu. Kita sudah membahas berkaitan dengan rukun salat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, nah, di kitabnya di situ ada sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan. Sudah dapat? Setelah rukun salat, pekan lalu kita sudah membahas tentang rukun salat. Nah, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, dan ada rukun fi'li. Itu sudah kita bahas. Nah, kemudian setelahnya ada pembahasan sunnah mengangkat tangan. Yang dimaksud dengan mengangkat tangan di sini, jadi mengangkat tangan di dalam sholat hukumnya sunnah, baik ketika takbiratul ihram atau takbir yang lainnya. Nah, jadi ketika sholat mengangkat tangan hukumnya sunnah, tidak rukun. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Nah, berarti rukun atau mengangkat tangan di dalam sholat itu hukumnya tidak wajib atau bukan rukun. Nah, jadi ketika ada orang sholat mengatakan Allahu Akbar tapi dia tidak mengangkat tangan, sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu yang rukunnya adalah ucapan seperti ini. Kemudian ibu jari sejajar dengan bawah telinga atau cuping telinga ini. Nah, tidak harus bersentuhan, tapi ini maksudnya dikira-kira, tidak usah diukur pakai penggaris. Tidak usah diukur pakai penggaris. Maksudnya ya dikira-kira seperti ini. Nah, ini namanya apa? Sejajar dengan telinga atau daun telinga. Atau sejajar dengan bahu. Maksudnya sejajar dengan bahu ya seperti ini. Bukan di depan, bukan juga di belakang. Nah, ini sejajar dengan bahu ini. Ya kan? Sejajar dengan bahu. Meskipun ada juga yang mengatakan ya seperti ini. Tidak mengapa. Nah, tapi ini biasanya untuk perempuan. Untuk perempuan. Jadi perempuan itu yang tidak usah tinggi-tinggi. Perempuan ya di sini cukup. Nah, tapi kalau laki-laki ya disunahkan sampai di ujung jarinya sejajar dengan atas telinganya, atas daun telinganya. Nah, jadi kita ulangi, mengangkat tangan itu yang disunahkan ujung jari sejajar dengan atas daun telinga ini. Nah, ibu jarinya sejajar dengan cuping telinganya ini, di bawah telinga. Nah, kemudian kapan kita disunahkan mengangkat tangan? Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua saat kita hendak ruku. Jadi ketika mau ruku sama, cara mengangkatnya juga sama. Nah, bagaimana cara membaca takbiratul ihram atau membaca bacaan takbir? Yaitu bacaannya bersamaan dengan awal gerakan. Jadi ketika Allah itu sudah bergerak, kemudian barnya akhirnya juga setelah selesai. Jadi berbarengan terus. Gerakan dan bacaannya berbarengan. Bukan gerak dulu baru Allahu Akbar. Atau bukan Allahu Akbar dulu baru bergerak. Ini bisa dipahami nih. Jadi maksudnya Allahu Akbar itu maksudnya ketika dia sudah mengatakan Allah, sudah mengangkat, ya kan? Allah. Barnya itu selesai ketika dia sudah sampai di ruku. Bar gitu. Jadi bukan dia turun dulu Allahu Akbar gitu. Sebagian juga Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar baru turun. Nah,
Nah, jadi yang bagusnya bersamaan. Gerakan dan bacaan takbirnya itu diusahakan berbarengan. Diusahakan mulainya bersamaan, akhirnya juga berbarengan. Nah, atau bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah saat bangkit dari ruku atau i'tidal. Jadi setelah ruku, tadi ruku angkat tangan, Allahu Akbar, ini ruku. Kemudian ketika bangun dari ruku, diangkat lagi tangannya, Allahu Akbar. Nah, jadi takbiratul ihram ketika ruku, kemudian ketika i'tidal atau mengangkat dari ruku. Kemudian yang terakhir saat bangkit dari tasyahud awal. Saat bangkit dari tasyahud awal. Maksudnya kalau sholat maghrib, sholat zuhur, sholat kecuali sholat subuh, itu kan tidak ada tasyahud awal. Tapi selain sholat subuh ada tasyahud awal. Nah, kalau ada tasyahud awal, maka ketika kita mau naik ke rakaat ketiga, tasyahud awal itu biasanya di rakaat kedua. Tasyahud awal itu di rakaat kedua. Ketika kita naik dari rakaat kedua, Allahu Akbar, maka ketika itu sebelum masuk ke rakaat ketiga kita ngangkat tangan. Allahu Akbar. Kita ngangkat tangan. Tapi kalau naik di rakaat kedua tidak usah angkat tangan. Nah, jadi patokannya gini biar mudah. Kalau sebelum naik, nah ini kan kita mau naik. Ada dua kondisi. Kalau sebelum naik kita duduk dulu, duduk baru berdiri ke rakaat selanjutnya, berarti itu angkat tangan. Kalau dari sujud langsung berdiri, itu tidak usah angkat tangan. Itu patokannya. Tak ulang. Jadi patokan kapan kita mengangkat tangan ketika berdiri di rakaat yang baru? Lihat saja, sebelum berdiri ini, kalau sebelum berdiri sujud, maka tidak usah angkat tangan. Kalau sebelum berdiri duduk, maka angkat tangan. Misalnya, jadi tidak harus tasyahud awal. Misalnya, orang masbuk. Masbuk. Imamnya assalamualaikum. Tentunya nanti duduknya dia tidak usah tawarruk. Tahu tawarruk? Yang miring, tidak usah. Nah, jadi duduknya tetap iftirosh. Seperti tasyahud awal. Ya kan? Imamnya yang tawarruk. Nah, ketika kita mau berdiri, angkat tangan atau tidak? Ini maksudnya untuk nambah rakaat. Kita kan masbuk. Imamnya assalamualaikum ini. Nah, kita kan duduk dulu, ikuti tasyahud imam. Ketika kita bangun, kita angkat tangan atau tidak? Lihat, tadi kaidahnya apa? Kalau sebelum berdiri duduk, angkat tangan. Kalau sebelum berdiri sujud, tidak duduk, berarti tidak angkat tangan. Berarti tadi, ketika kita masbuk, kita duduk dulu. Ngikutin imam sampai salam. Kemudian kita berdiri, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Kenapa? Karena sebelum berdiri ada duduk. Ini kayaknya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Jadi patokannya saja, lihat saja. Tadi saya duduk, kalau duduk ngangkat tangan. Tadi saya tidak duduk, berarti tidak usah angkat tangan. Nah, sama dengan tasyahud awal, ya kan? Tasyahud awal, duduk, berarti angkat tangan. Kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ada duduk atau tidak? Ini rakaat pertama, mau naik ke rakaat kedua, ada duduk? Enggak, itu dari sujud langsung berdiri. Bukan duduk di sini maksudnya duduk lama, bukan duduk. Ada namanya duduk jalsatul istirahat, duduk istirahat. Dari sujud itu biasa mampir dulu terus naik lagi. Bukan duduk itu yang saya maksud. Nah, tahu duduk istirahat ya kan? Dan di dalam mazhab Syafi'i duduk istirahat itu disunnahkan. Kalau mau dari sujud jangan langsung berdiri, tapi istirahat dulu, transit dulu sedikit terus naik lagi. Nah, itu namanya jalsatul istirahah dan itu disunnahkan. Nah, ini yang keempat. Jadi saat bangkit dari tasyahud awal, tapi kalau mau ditambahkan sini saat bangkit dari keadaan duduk, biar lebih umum karena tidak selamanya tasyahud awal. Nah, kayaknya ini sudah jelas. Nah, kemudian syarat sujud. Nah, syarat sujud. Benar ya, di situ gitu, syarat sujud. Yang pertama, sujud dengan 7 anggota badan. Sujud dengan 7 anggota badan. Kita hitung, yang mana yang 7 itu? 1, dahi. Hidung masuk atau tidak? Hidung masuk atau tidak?
tidak masuk. Hidung ini sunnah. Yang rukun, yang syarat ini jidatnya. Berarti kalau orang jidatnya sudah nyentuh tempat sujudnya, hidungnya tidak, sah atau tidak? Sah. Nah, tapi lebih afdol sama hidungnya. Sama hidungnya. Ini satu. Yang kedua, kedua telapak tangannya. Berarti ini 1, 2, 3. Ya kan? Sudah 3. Kemudian kedua lututnya 4, 5. Ya kan? Kedua lututnya 4, 5. Kemudian 6, 7. Ujung jari kanan. Kemudian ujung jari kiri. Dan itu dilipat. Jadi bagusnya jarinya itu menghadap kiblat. Jadi tidak diangkat seperti ini. Tapi ditekan, dilipat. Gimana? Siapa yang menyontohi? Tapi kayaknya sudah paham. Maksudnya dilipat ya seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Sebagian orang seperti ini. Apalagi terkadang ada orang yang sujud itu kakinya tidak nyentuh bawah. Satunya nyentuh, satunya diangkat gini. Enggak tahu kenapa. Itu tidak sah karena harus 7. Kalau diangkat 1 berarti cuma 6. Berarti cuma 6. Nah, berarti ini semua harus nyentuh. Dan bagusnya ujung jarinya itu ditekan supaya jari-jarinya itu menghadap kiblat semua. Nah, kemudian yang kedua, dahi dalam keadaan terbuka. Yang ini kan tadi ada 7 itu. Ada tuh 7. Dari 7 itu harus satunya ini, dahinya ini harus terbuka. Adapun tangannya ini sunnah. Tangan dan kakinya ini sunnah. Terbuka. Maksudnya kalau pakai kaos kaki atau pakai apa namanya? Kaos tangan ya. Itu tidak mengapa, tetap sah. Tetapi tentunya yang lebih afdol dalam keadaan terbuka juga. Ada, kita kan tadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Yang pertama, yang wajib terbuka dulu. Yang wajib terbuka ini. Artinya kalau ada orang sujud, ini pecinya seperti ini. Ya kan? Pecinya seperti ini. Kemudian dia sujud ini. Dahinya ini tidak bersentuhan dengan tempat sujudnya. Itu tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, ini sudah jelas. Berarti ini harus langsung menyentuh tempat sujud. Kalau ada rambutnya tidak sah juga. Tapi tidak semua, yang penting sudah ada sudah ada bagian dari jidatnya ini yang terkena tempat sujud. Tidak harus semua. Kalau semua kan nanti miring-miring nanti. Nah, diputar-putar biar kena semua, enggak. Yang penting sudah nyentuh. Tapi kalau ada yang menghalangi, misalnya poninya panjang ya kan. Rambut poninya turun seperti ini semua. Akhirnya jidatnya ini terhalang oleh rambut, maka itu tidak sah sampai menjadikan jidatnya tidak bersentuhan langsung dengan tempat sujudnya. Nah, atau misalnya dia punya rida, tahu rida? Apa rida? Selendang. Atau imamah surban, ujungnya itu, ya kan? Nah, atau bajunya atau apapun itu. Kemudian ketika dia sujud, selendangnya itu jatuh ke tempat pas dia sujud. Kemudian dia sujud di atas selendang itu tidak sah. Tapi kalau di atas sejadah sah. Bagaimana cara mengetahui ini sah, ini tidak? Mudah saja. Kalau yang kita pakai itu tidak sah. Selendang kan terpakai. Atau baju terlalu panjang. Kemudian sujud di atas kain bajunya. Itu juga tidak sah. Atau perempuan, wanita ya kan sholat. Pakai mukenahnya itu, di atas mukenahnya itu tidak sah. Yang sah itu sejadah. Kenapa? Ya, karena yang dipakai kalau dia berdiri itu ikut berdiri, ikut bergerak, kainnya itu atau bendanya itu ikut bergerak ketika kita berdiri, maka sujud di atasnya tidak sah. Contohnya apa? Contohnya ya selendang kita. Selendang kita kan kalau kita sujud dia ke bawah. Kalau kita berdiri dia ikut naik. Ya kan? Itu namanya bergerak. Tapi kalau sejadah kita berdiri dia berdiri juga. Ya tidak kan? Berarti tidak apa-apa. Itu patokannya. Jadi bagaimana mereka? Sujud di atas ini sah, sujud di atas ini tidak sah. Bagaimana membedakannya? Patokannya, kalau dia berdiri ketika kita berdiri, ikut naik, ikut bergerak, maka tidak sah. Kalau dia tidak bergerak, seperti sejadah, tidak naik ketika kita berdiri, maka sah. Nah ini bisa
Nah, kalau selendang kan selendang, surban ikut. Kalau kita sujud, selendang surbannya ikut ke bawah. Ya kan? Nah, peci juga. Ini peci kan kalau saya sujud di bawah. Tapi kalau saya berdiri kan ikut ke atas dia. Kecuali kalau pecinya tidak dipakai. Ya, kalau pecinya tidak dipakai ya beda. Berarti dia seperti sejadah. Dia seperti sejadah. Nah, makanya tidak sah sholat orang bersujud, kemudian yang menyentuh hanya pecinya. Kenapa? Karena peci ini kalau saya berdiri, dia ikut naik. Tidak menetap di tempat sujud, ya kan? Dia ikut berdiri, bergerak. Nah, itu berkaitan dengan jidat. Berarti ini wajib tersentuh, tidak boleh ada pembatas dan penghalang antara jidat kita dan tempat sujud. Kemudian, sekalian ya, biar lengkap. Yang tadi, kalau ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dibatasi pakai sapu tangan, ya kan? Pakai kain, ya enggak apa-apa, sah. Karena bukan wajib, bukan syarat. Nah, kalau orang sholat pakai kaos kaki, sah atau tidak? Sah juga. Kenapa? Karena hukum terbukanya kaki itu ya sunnah, bukan wajib, bukan syarat. Enggak seperti ini tadi, enggak seperti jidat. Kemudian yang terakhir, sisa apa? Lutut. Ini gimana kira-kira? Sunnah terbuka atau sunnah tertutup? Bukan sunnah lagi, wajib ditutup. Nah, wajib sebagiannya tertutup karena ini aurat. Kalau terbuka malah tidak sah sholatnya. Nah, berarti beda-beda antara 7 ini, beda-beda hukumnya. Jidat itu wajib atau syarat, tidak boleh ada pembatas. Tangan dan kaki hukumnya sunnah. Kemudian kedua lutut hukumnya wajib, tapi wajib ditutup, bukan wajib terbuka. Lawan dari jidat tadi. Nah, kayaknya sudah jelas ya dari 7 ini. Nah, sudah jelas. Kemudian yang ketiga, bertumpu pada kepala. Ini kalau sujud, ini harus bertumpu. Kalau misalnya dia sujud di atas pasir, pasirnya itu agak seperti sumur gitu, bukan, ada lubangnya sedikit lah. Kenapa ya? Karena ditempati untuk bertumpu. Jadi bukan asal nyentuh. Mungkin karena tempat sujudnya kotor, banyak debunya, kadang-kadang yang penting nyentuh saja. Tidak sah seperti itu. Jadi dia harus menggunakan ditekan sedikit. Kalau misalnya di situ tempat sujudnya tepung atau pasir, maka pasir itu akan turun sedikit seperti itu. Jadi tidak boleh asal nyentuh. Ini tempat sujud, asal nyentuh seperti ini, asal nyentuh. Harus ditekan sedikit. Jadi kepala ini tempat bertumpu. Bertumpu. Meskipun kotor ya harus, meskipun banyak debunya ya harus ditekan. Bukan ditekan maksudnya dipukul seperti itu, bukan. Ya, maksudnya itu ya yang biasa, yang sedang. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada maksud lain selain sujud. Maksudnya ketika dia turun itu memang niatnya untuk sujud, bukan yang lain-lain. Contohnya misalnya sebelum sujud tiba-tiba mikrofonnya bising gitu. Apa biasanya itu? Apa namanya itu? Yang bunyi gitu. Intinya bermasalah lah, ya kan? Nah, imamnya ini karena telinganya sakit, dia mau matiin itu, karena di depannya pas misalnya. Jadi dia turun itu untuk matiin mikrofon ini, sound ini. Nah, jadi dia turunnya itu untuk matiin. Terus tiba-tiba, sekalian sujud, itu enggak bisa. Paham? Jadi pas sujud itu memang diperuntukkan untuk memang sujud, bukan untuk yang lain, bukan untuk matikan sound, atau mungkin karena kakinya gatal, ya kan? Kemudian dia turun seperti ini, garuk, sekalian aja sujud. Nah, itu enggak bisa. Jadi ketika dia turun harus untuk memang benar-benar niatnya untuk sujud, dengan maksud untuk sujud. Kemudian tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Ini sudah kita bahas tadi. Apa contohnya tadi? Peci, sorban, pakaian, semua yang kita pakai pokoknya. Nah, kemudian meninggikan punggung dan merendahkan kepala. Jadi kan kalau sujud ini kepalanya. Nah, ini kan bokongnya, belakangnya. Ini kan lebih tinggi.
Orang sujud itu kepalanya lebih rendah, bokongnya itu lebih tinggi. Tapi kalau sejajar berarti itu tidak sah. Sujudnya sujud apa itu? Gaya apa itu? Nah, jadi pantatnya ya turun gini. Ya kan? Nah, ini tidak sah. Nah, dan ini saya pernah lihat orang sujud seperti ini sholat Jumat karena masjidnya penuh, sholat Jumatnya di tangga. Tahu di tangga kayak gini. Nah, jadi dia sholatnya di sini. Kemudian kepala sujudnya di sini. Akhirnya apa? Sejajar. Kepala dan belakangnya itu sejajar. Kenapa? Ini kepalanya. Ya kan? Kakinya di bawah. Akhirnya kan punggungnya sejajar. Orang kan seperti ini. Nah, tapi dia gini. Kenapa? Kakinya di bawah. Tempat sujudnya pas di atas anak tangga yang berikutnya. Akhirnya apa? Seperti ini. Nah, itu tidak sah. Nah, itu kemarin ada saya lihat di mana di Instagram ya. Ya, sholat saking fullnya masjid itu sholatnya di tangga. Pas sujud itu ya sujudnya kepalanya di atas, kakinya di bawah. Akhirnya apa? Sujudnya seperti ini. Harusnya kan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud. Berarti kepalanya harus lebih rendah daripada bokongnya. Nah, ini sudah jelas. Kemudian tumak nina pada sujud. Jadi harus ketika sujud harus ada tumak nina. Kadar tumak nina minimal seukuran dengan ucapan subhanallah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pekan lalu kita sudah membahas rukun sholat. Rukun sholat ada 3. Ya, kita bagi menjadi 3. Yang kolbi. Nah, ini murojaah cepat. Yang pertama apa di situ? Nomor 1 kolbi. Niat. Nah, jadi niat rukun sholat. Kemudian rukun kauli, bacaan. Ada 5 ya kan? Ada 5. Ini rumusnya bagaimana? 2 di awal, 3 di akhir. Yang 2 di awal apa? Takbir. Allahu Akbar. Dan itu harus jelas Allahu Akbarnya. Tidak boleh mengganti huruf. Seperti Allahu Akbar. Itu waw. Itu tidak sah. Allahu Akbar. Nah, itu tidak sah. Atau Allahu Akbar. Nah, itu kan tidak sah juga. Akbar. Nambah huruf. Atau Allah. Nah, itu kan bertanya itu. Apakah Allah maha besar? Nah, itu artinya nanti. Allahu Akbar kalau seperti itu. Jadi yang benar Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua membaca surat Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Nah, itu di awal 1 dan 2. Kemudian di akhir sholat ada 3 rukun bacaan. Yang pertama apa? Sebelum salawat membaca bacaan tasyahud akhir at-tahiyyatulillah sampai mana? 2 kalimat syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai situ. Itu namanya bacaan tasyahud. Kemudian yang keempat sholawat. Minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih afdolnya lagi sholawat Ibrahimiyah. Kama shollaita. Itu sunnah. Nah, yang penting Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir salam. Minimal salam yang rukun adalah bacaan Assalamu alaikum warahmatullah sunnah. Assalamu alaikum rukun warahmatullah . Nah, jadi kalau assalamu alai kentut sah atau tidak? Ini assalamu alai kentut belum sah karena belum kum. Harus kum dulu. Ada kum terus tut. Nah, itu sah. Itu salam pertama. Salam pertama. Bukan salam kedua. Salam kedua sunnah. Baliknya hukumnya apa? Baliknya sunnah. Yang wajib bacaannya assalamu alaikum. Wajib. Rukun. Berarti ini yang wajib kita baca. Kalau yang 5 ini sudah dibaca sudah aman. Selebihnya sunnah. Nah, kemudian fi'li ada 7. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Yang kedua ruku. Bangun dari ruku, i'tidal. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Duduk tasyahud akhir. Tertib. Nah, jadi jangan sujud dulu baru ruku dulu baru sujud. Nah, ini sudah selesai, itu murojaah. Sekarang kita
membahas tentang sunnah. Sunnah itu dalam mazhab Syafi'i ada dua macam. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad atau biasa dikenal bahasa Arabnya ab'adus shalah. Ya, sunnah ab'ad. Nah, sunnah ini kalau ditinggalkan, intinya perbedaan dulu dari sana. Syarat wajib kan sudah kita jelaskan. Islam, balik, ya kan? Itu sudah dijelaskan. Syarat sah sholat juga sudah dijelaskan. Syarat sana, yang syarat itu harus ada. Ketika salah satu syarat tidak ada, maka sholatnya, ketika syarat sah sholat tidak ada salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Sama dengan rukun. Salah satu rukun tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Apa perbedaan syarat dan rukun? Sama-sama wajib, tapi apa bedanya? Syarat sebelum sholat, rukun di dalam nih mau masuk kerja, ada syaratnya, tapi belum kerja, syaratnya dulu, ya kan? Nah, seperti wudhu, jadi wudhu dulu baru sholat. Kalau rukun itu di dalam sholatnya sujud, ruku dan seterusnya. Dan semuanya itu wajib harus ada. Salah satu syarat sah tidak ada, tidak sah. Salah satu rukun tidak ada, tidak sah. Nah, berarti sebenarnya syarat dan rukun ini sudah sempurna, sudah kita bisa mengatakan bahwa sholatnya sudah sah. Kalau yang syarat dan rukun sudah terpenuhi semua. Tapi kita mau yang lebih sempurna. Bagaimana caranya? Tambahkan dengan yang sunnah. Sunnah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sunnah yang lebih tinggi. Nah, namanya sunnah ab'ad. Itu yang pertama itu. Kemudian ada namanya sunnah hayat. Nah, jadi tingkatan kedua sunnah hayat. Tingkatan pertama sunnah ab'ad. Apa bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Nah, jadi sunnah ab'ad itu ibaratnya ya lebih dekat ke wajib, tapi tidak sampai rukun. Lebih dekat ke rukun tapi tidak sampai rukun. Artinya kalau ditinggalkan tidak sampai membatalkan sholat. Tapi bedanya ab'ad dan hayat, kalau ab'ad, sunnah ab'ad ditinggalkan, disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan apa? Sujud sahwi. Kalau sunnah hayat yang ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Jadi kalau ditanya apa bedanya sunnah ab'ad, ini kan sama-sama sunnah. Tapi apa bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Bedanya kalau sunnah ab'ad yang ditinggalkan, nanti di akhir sholat sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan nanti sunnah hayat, berarti tidak disunnahkan sujud sahwi. Itu bedanya. Nah, berarti yang mana yang lebih apa? Yang lebih dekat ke rukun? Sunnah ab'ad. Nah, sunnah yang lebih ditekankan adalah sunnah ab'ad. Sunnah yang tingkatan kedua namanya sunnah hayat. Nah, sebenarnya kita tidak usah menyebutkan sunnah hayat, itu sudah ketahuan. Intinya yang tidak disebutkan di rukun, yang tidak disebutkan di sunnah ab'ad, semuanya nanti masuk sunnah hayat. Nah, berarti yang perlu dihafal rukun dan sunnah ab'ad. Kalau kita sudah hafal dua-duanya ini, nanti ketahuan yang sunnah hayat itu selain daripada rukun dan sunnah ab'ad. Nah, jadi kita nanti tidak usah nulis sunnah hayat itu apa saja. Nanti kalau kita sholat tidak ada di rukun, tidak ada di sunnah ab'ad, pastikan itu di sunnah hayat. Nah, sekarang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu yang mana? Yang pertama saya bagi 3 biar mudah. Sebenarnya dia ada 7. Di kitabnya ada 7, tapi saya bagi lagi menjadi 3 biar mudah dihafal. Yang pertama ada di tasyahud awal. Di tasyahud awal ini sudah ngambil 3 rukun, 3 sunnah. 3 sunnah. Yang pertama duduknya. Duduk tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Kemudian bacaannya. Apa bacaan tasyahud awal? At-tahiyatu. Sama saja dengan bacaan tasyahud akhir. Tapi kalau bacaan tasyahud akhir, nanti dia masuk rukun. Kalau tasyahud awal tidak masuk rukun. Dia masuknya di sunnah. Nah, at-tahiyat. Apa bedanya bacaan tasyahud akhir dan tasyahud awal? Bedanya, kalau tasyahud akhir, bacaannya disunnahkan sampai innaka hamidum
majid. Dan disunahkan ditambahkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, disunahkan. Kemudian mau berdoa setelah itu dengan doa semau kita juga boleh. Tapi kalau sunnah tasyahud awal, bacaan tasyahud awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik Allahu Akbar. Naik lagi ke rakaat ketiga. Nggak usah sampai innaka hamidum majid. Jadi tasyahud awal itu lebih cepat daripada tasyahud akhir. Jadi at-tahiyatu dibaca lillahi sama seperti bacaan tasyahud akhir, tapi sampai mana? Allahumma. Jadi kan nanti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah selesai bacaan tasyahud awal. Ini kan sudah selesai bacaan tasyahud awal. Setelah itu baca Allahumma sholli ala Muhammad titik, langsung naik Allahu Akbar, angkat tangan tadi, ya kan, angkat tangan. Sudah selesai, itu tasyahud awal. Tapi kalau misalnya kita Allahumma sholli ala Muhammad sudah selesai, imamnya belum naik, kan biasanya seperti itu, kita bacanya biasa lebih cepat daripada imamnya belum berdiri. Kalau belum berdiri boleh disambung, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, boleh disambung, jangan diam, jangan menghayal. Nanti misalnya wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahu Akbar, baru naik gitu. Jadi kita boleh nyambung, boleh diteruskan dengan catatan tadi, karena imamnya belum bangun, belum berdiri, belum selesai. Tapi kalau sudah, apalagi sholat sendiri ya kan, berarti sampai sini saja bacanya Allahumma sholli ala Muhammad, selesai, bangun. Kemudian di tasyahud akhir. Ini kan tadi ada tasyahud akhir di sini, rukun qauli 3 kan? At-tahiyatu sampai 2 kalimat syahadat. Kemudian di sini apa? Sholawat kayak seperti ini, tapi di tasyahud akhir. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bisa langsung salam sebenarnya. Tapi sempurnanya disempurnakan, innaka hamidum. Setelah Allahumma sholli di tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang rukun. Tapi sunnah abadnya ditambah wa ala ali Muhammad. Apa itu ali? Ali itu keluarga. Kalau saya bilang Ali Imran, artinya Ali Fir'aun. Berarti wa ala ali Muhammad ini doa untuk keluarga. Ali ini artinya keluarga. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, ini untuk Nabi Muhammad. Kemudian kita tambahkan wa ala ali Muhammad, alinya ini untuk keluarga, ini untuk Nabi, ini untuk keluarganya. Ini di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Di tasyahud akhir ini hukumnya sunnah abad. Di sini. Lanjutannya tadi ini Allahumma sholli ala Muhammad, rukun, selesai. Sunnah abadnya wa ala ali Muhammad. Ini saja ini. Berselawat kepada keluarga Nabi. Sudah selesai. Sekarang ini kunut. Kunut ini perbedaan, karena ini banyak perbedaan. Perbedaan di kalangan para ulama, 4 mazhab. 2 mazhab kunut, 2 mazhab tidak kunut. Yang kunut, mazhab Maliki dan Syafi'i. Yang tidak kunut, mazhab Hanafi dan Hambali. Hanafi, Hambali, tidak kunut. Berarti kalau mau ingat, berarti tidak kunut. Selebihnya Maliki dan Syafi'i kunut. Berarti 2 lawan, bukan 2 lawan ya, bukan. 2 dan 2 gitu. Dan ini biasa saja, berbeda biasa. Yang mau kunut silahkan, yang tidak mau kunut silahkan. Tapi kita, karena kita belajar mazhab Syafi'i, ya kita jelaskan, ya kan? Kita jelaskan, dan semuanya punya dalilnya. Tidak usah ini yang paling sunnah ini, tidak usah seperti itu. Kalau gini aja, kalau kita sholat di masjid, imamnya kunut ya kunut gitu aja. Imamnya tidak kunut ya tidak usah kunut. Tapi kalau mau kunut bisa juga. Tapi namanya kunut ringkas. Nanti ada caranya. Itu dulu, biar paham dulu kunut. Dan ini semuanya ada dalil. Kalau Hambali mengatakan ini tidak disunnahkan. Ini kan khusus sholat fajar, sholat subuh.
Kalau hambali itu ya ada kunut tapi kunut nazila namanya. Ketika ada bencana. Ketika ada bencana. Tapi kalau sholat subuh yang tadi saya katakan dua-dua. Hanafi hambali tidak kunut, Maliki Syafi'i disunnahkan kunut. Tapi bukan rukun. Bukan rukun. Nah, apa yang disunnahkan ketika kunut? Berdirinya. Karena kita kunut kan berdiri. Setelah ruku, bangun, kemudian berdiri. Kemudian doa kunutnya. Apa doa kunutnya? Yang masyhur. Ini yang masyhur. Tapi tidak harus ini. Yang pentingnya doa. Nah, Allahumma hdina fiman hadait sampai akhir. Nah, tapi kalau mau yang lebih ringkas, cukup Rabbighfirli ya Ghafur, gitu selesai sebenarnya. Kalau tidak hafal ini berarti Rabbighfirli ya Ghafur. Kapan disunahkan kunut? Ada dua kondisi, sholat subuh, dan yang kedua adalah ketika di akhir atau pertengahan Ramadan, di sholat witir. Pertengahan Ramadan sholat witir. Nah, jadi di hari ke-16 sampai ya terakhir, nah itu disunnahkan doa kunut. Kemudian sholawat untuk Nabi, kemudian untuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian salawat untuk para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi salawat kepada Nabi, kemudian salawat kepada keluarganya, kemudian salawat kepada para sahabatnya. Fadol. Foto. Oh gitu. Kalau sudah selesai gimana lanjutnya? Jadi inilah yang dinamakan dengan sunnah ab'ad. Jadi tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Disunnahkan sujud sahwi. Kalau meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad, disunnahkan sebelum salam sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah hayat, tidak disunnahkan sujud sahwi. Jadi tentang sujud sahwi, yang pertama di dalam mazhab Syafi'i, apa hukum sujud sahwi? Hukumnya sunnah. Jadi tidak harus dan tidak wajib. Nah, ini yang pertama. Kapan kita sujud sahwi? Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum salam. Semua sujud sahwi sebelum salam. Nah, jadi kalau mazhab lain itu ada yang setelah salam, ada juga yang dirinci lagi. Ada kalau seperti ini keadaannya sebelum salam, kalau seperti ini setelah salam. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih mudah, ya. Pokoknya mau sujud sahwi sebelum salam. Gitu aja. Bagaimanapun kondisinya sebelum salam. Nah, tapi dengan catatan sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, tapi kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya tidak sujud sahwi, makmumnya ini sholatnya batal atau tidak? Nih imamnya sujud sahwi, ya kan? Tapi makmumnya tidak mau karena dia bilang sujud sahwi itu sunnah, batal atau tidak? Batal karena dia tidak mengikuti imam, ya kan? Tidak mengikuti imam. Sama dengan sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Baca ayat sajadah. Apa contohnya? Kalau di surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, kemudian imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak mau misalnya. Batal atau tidak? Sah imamnya, makmumnya batal. Ya kan? Kalau dibalik wasjud waqtarib, imamnya ruku, tidak mau sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, sah atau tidak? Sah imamnya, makmumnya batal. Jadi jangan menyelisihi imam di sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, jangan sujud tilawah sendiri. Kalau imamnya sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, jangan sujud sahwi. Gitu aja. Simpelnya seperti itu. Nah.
Nah, ini pembahasan setelahnya ini berkaitan dengan sebab sujud sawi, kayaknya ini butuh apa namanya, butuh waktu yang agak panjang ya. Kalau kita bahas sekarang ya kurang pas. Ya mungkin kita cukupkan sekian, nanti kita buka sesi pertanyaan. Nah, nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.